Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Zaki Fatoni dari kelas SIB 3D nomor presensi 4. Di video kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai dua praktikum em, mata kuliah pemrograman web lanjut, di mana praktikum yang 10 membahas mengenai API, dan juga praktikum 11 sama membahas API juga. Oke. Di sini saya akan langsung masuk ke praktikum pertama. Untuk praktikum pertama sendiri, langkah pertama kita harus membuat dan mendownload aplikasi Postman yang berada di link berikut. Di sini saya sudah login di aplikasi Postman. Lalu yang kedua, lakukan instalasi JWT dengan mengetikkan perintah composer require diamond JWT out 2.1.1. Sini saya juga sudah untuk melakukan instalasi menggunakan terminal yang ada di Visual Code. Lalu setelah menginstal, lanjut untuk publish config dari JWT out sendiri menggunakan perintah vendor, publish, provider, dan lain-lain. Lalu um, menjalankan perintah lagi dan melakukan konfigurasi API di dalam config out. Sini, sini saya sudah modifikasi sesuai praktikum yang ada. Lalu menambahkan kode di Moser user model. Sini saya sudah melakukan modifikasi juga. Ini yang diminta dari praktikum. Lalu selanjutnya membuat controller untuk register dengan perintah berikut: Bapak lisan make controller API register controller. Di sini sudah saya buat juga untuk register controller. Di sini digunakan untuk API untuk register itu sendiri. Selanjutnya buka routes API untuk apa ya istilahnya, ditambahkan route-nya di dalam API untuk register itu sendiri. Lalu dicoba di dalam aplikasi Postman-nya. Oke, kita coba register. Kosongin dulu, kita send. Lalu apa yang terjadi? Nah, sini kosong karena saya tidak menambahkan key yang ada di body. Lalu saya akan mencoba untuk menambahkan key atau data, username, password. Lalu oh saya ganti pengguna 3. Lalu saya masukkan password dengan data 12345 dan password confirmation dan level ID 2. Level ID 2 seingat saya
Si buffering. Oke, level ID 2 itu manager. Oke, kembali lagi. Oke, kita send. Oke, di sini tidak bisa karena seharusnya saya harus memasukkan gambar yang sesuai praktikum 11. Kalau begitu saya akan tambahkan image. Kita upload, lalu kita send. Duh, error juga. Kalau begitu saya kembalikan lagi untuk image. Kita hapus terlebih dahulu di bagian user model. Hapus, kita send lagi. Push. Saya cek terlebih dahulu di praktikum 11. Control. Terus terlebih dahulu saya akan ulangi lagi proses mengirim. Oke, di sini sudah berhasil. Di sini tertulis sukses dengan username dan nama dan password yang saya minta. Di sini passwordnya bertipe hash atau MD5. Oke, lanjut di langkah keempat, lakukan modifikasi pada register controller. Sini modifikasinya, oh, kembali ke praktikum 10. Oke, oke. Di praktikum kedua ini kita pertama-tama akan membuka file dengan nama login controller. Dan sebelum kita membukanya, kita harus membuatnya terlebih dahulu menggunakan perintah PHP Artisan Make Controller API Login Controller. Di sini saya sudah membuat ini untuk tampilannya. Lalu di dalam file api.php terdapat route baru. Nah, route baru yaitu register dan login dan user untuk kebutuhan API. Lalu kita next aja. Di dalam langkah 4 di sini kita diminta untuk melakukan pengisian data. Oke, di sini saya coba lagi. Kalau tadi register, sekarang ke login. Saya ikuti sesuai job sheet terlebih dahulu. Oke, di sini akan muncul tampilan seperti ini, yang mengartikan bahwa kita harus masukkan query atau data di dalam body.
Di sini kita isi username dan password sesuai data user yang ada. Selanjutnya kita ulangi cara yang sama, namun kita hanya menggunakan username dan password. Oke, saya akan menggunakan akun yang baru saya buat, yaitu pengguna 3 dengan password 12345. Kita send, seharusnya ini berhasil. Ya, berhasil. Di sini statusnya sukses dan ya sesuai dengan akun saya tadi. Oke, untuk percobaan data yang salah, di sini saya akan coba menggunakan data yang tidak ada di dalam database saya, yaitu pengguna HH, pengguna HH. Kita cross check lebih dahulu di dalam database. Oh, tidak ada. Kita akan gunakan untuk dicoba pada tes pada data yang salah. Kita send, apa yang terjadi? Ya, username-nya tidak valid. Kembali ke job sheet. Oke, oke, selanjutnya saya akan membuka. Oh, ini kesalahan, ada kesalahan dari job sheet-nya. Saya next aja ke praktikum 3. Di praktikum 3 di sini menambahkan kode yaitu JWT show blacklist exception. Saya belum tahu apa ini, saya belum searching juga. Lalu membuat file baru bernama local controller dengan perintah ini baptisan controller API slash logout controller. Lalu modifikasi, sudah saya lakukan modifikasi logout. Oke. Lalu tambahkan routes pada API juga sudah saya lakukan. Ini line 29. Oke. Selanjutnya uji coba menggunakan aplikasi Postman lagi, yaitu pada kali ini menggunakan barrier token. Nah, tapi saat login kita mendapatkan token di dalam sini. Sebentar. Oke, sebentar. Saya lupa tadi akunnya apa. Oke. Nah, oke. Saya akan login lagi menggunakan akun yang sudah saya buat sebelumnya. Oke,
Di sini terdapat token pada line 13, yaitu ya ini banyak sekali. Kita copy, lalu kita masukkan saat kita masuk ke dalam logout. Oke, oke. Sepertinya menggunakan metode get. Oh, metode post. Oh ya, kita kosongi dulu data yang kita masukkan. Hmm. Oh maaf, di dalam tab authentication kita pilih beryl token, lalu kita masukkan tokennya di sini. Kita send, maka akan sukses keluar atau logout. Oke, kita lanjut ke praktikum keempat. Di sini yang dibutuhkan adalah level. Kita akan mengulik data pada database kita yang seingat saya nama tabelnya adalah sebentar, tabel level. Ya, tabel level. Ini dia. Namun menggunakan Postman, kita kembali lagi ke dalam praktikum. Setelah kita buat, langsung kita modifikasi seperti sebelumnya. Lalu kita lengkapi routes yang ada di API. Kita cek, kita sudah buat route-nya. Oke, selanjutnya saya akan coba di aplikasi Postman. Di sini menggunakan metode get karena kita uh, ingin menampilkan data saja. Oke, level. Kita send, apa yang terjadi? Oke, di sini akan muncul keseluruhan data yang ada di database saya. Ada 9 data. Lalu bagaimana cara mendapatkan data menggunakan API, menggunakan Postman ini? Oke, sama seperti sebelumnya, namun kita ubah metodenya menjadi post. Dan kita isi datanya di dalam tab body. Di sini sebentar, kita masukkan key-nya yaitu level kode dengan value SPV, lalu level name dengan value supervisor. Oke, kita send. Oke, ternyata error. Sebentar. Oke, kita buat dengan nama yang lain. Mungkin bisa apa ya? Security SCR atau SCY. Oke. Hmm. Public. Sebentar. Masih terdapat error di sini. Coba lagi. Mungkin dari praktikum 11 saya mengubah beberapa source code yang ada di level controller sehingga terjadi seperti ini. Kita next saja. Oke, oke. Di sini adalah cara untuk menampilkan data menggunakan Postman. Kita ubah dulu metodenya ke get, lalu kita matikan untuk key-nya. Oke, di sini akan muncul
em, data dari level. Dan next lagi untuk melakukan edit data menggunakan Postman. Di sini untuk mengedit data kita menggunakan metode put. Oke, di sini langsung ke parameternya aja. Hmm, kita lihat terlebih dahulu di database-nya yang ingin saya ganti itu SCR. Oke, SCR. Kita send, oh ternyata error. Hmm, bentar. SCR itu 8. Oke, berhasil. Kita sebelumnya itu harus melihat terlebih dahulu untuk level ID-nya. Karena SCR itu di urutan 8 atau level ID 8, maka kita harus masukkan dulu di sini. Kita refresh apa yang terjadi, apakah terupdate? Oke, terupdate. Mungkin kita ubah lagi menjadi STT, apakah bisa? Kita refresh lagi. Oke, bisa. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, itu melakukan hapus data. Kalau ingin menghapus data, kita rubah ke delete, lalu kita masukkan yang ingin eh, kode level yang ingin kita hapus. Di sini saya langsung saja memilih kode STT, langsung oke. Di sini akan muncul sukses di dalam source code-nya. Ini bersumber dari sebentar apa ya, level kode. Nah, ya. API level. Oke. Dari tadi yang muncul itu ini line 45 sampai 48. Oke. Kita lanjut untuk tugas praktikumnya itu mengimplementasikan Carude API ke dalam tabel user, kategori dan barang. Sini saya sudah membuat tiga. Kita buka dulu. Apakah historinya masih ada? Oh, ternyata sudah hilang. Saya sudah membuat tiga file ini, tiga controller, lalu memodifikasinya sesuai dengan praktikum sebelumnya. Saya sesuaikan lagi. Lalu tak juga lupa di dalam API-nya itu harus diberi route. Kalau tidak ya tidak bisa. Ini untuk tiga tabel controller pada tugas praktikum ini yang sudah saya buat. Nah, lanjut aja. Kita akan coba satu persatu, yaitu yang pertama pada user. Oke.
Bentar, kita hapus terlebih dahulu menggunakan metode get. Jangan lupa kita hapus, kita sesuaikan untuk apa URL-nya. Lalu langsung kita send. Di sini kita bisa melihat detail-detail dari tiap-tiap data yang ada di dalam tabel user. Oke, kita lanjut untuk menambah data. Di dalam body kita tambahkan key-nya yaitu nama, um, password, dan juga level ID. Ketika kita send ke error cc kita coba di tab baru, terus kita send. Apakah error lagi? Oh, error. Hmm, oke, oke. Kita sesuaikan dulu. Kita coba. Oh, kayaknya nggak perlu ya. Nama user. Oh, username-nya belum ada. Username. Kita pindahkan ke paling atas. Oke, kita send, pasti berhasil. Oke, di sini bisa untuk metode postnya, untuk metode menambah datanya. Oke, selanjutnya untuk mengedit data user menggunakan put lagi. Di sini saya error karena entah kenapa. Pertama-tama saya matikan dulu checklistnya, lalu kita masukkan. Coba dulu. Oke, kita tambahkan username dan username, nama, password. Oke. Passwordnya tadi seperti itu. Oh, Hmm, oke, belum bisa untuk metode ini. Lalu untuk hapus data juga belum bisa.
Oke, masih belum bisa juga. Lalu untuk kategori kita coba untuk menampilkan data terlebih dahulu. Oke, bisa ya untuk menampilkan data. Namun untuk metode postnya, sebentar, post kode dan kita hapus terlebih dahulu sisa-sisa untuk user tadi. Kita ganti untuk kategori kode um, baju BC ya. BCU kita send, pasti berhasil. Oke, next ke dalam delete-nya yang agak tricky. Kita delete, tidak berhasil. Saya juga belum bisa untuk melakukan delete di sini. Mungkin di dalam em, di dalam apa namanya kategori API-nya ini masih ada yang kurang. Oke, distro sudah ada ya, guys. Oke, oke, praktikum 10 sudah selesai. Kita lanjut ke praktikum 11. Di praktikum 11 ini merupakan lanjutan dari praktikum 10. Pertama-tama membuat tabel baru. Oke, tadi sudah saya coba untuk running migration-nya itu selalu ke create m level table. Padahal dari saya sendiri create m level table-nya itu sudah sudah apa ya sudah terimplement aja. Hmm, oke, PHP artisannya belum saya masukkan. Oke, di sini saya sudah bisa membuat, tapi saat saya running migration-nya itu nggak bisa. Saya lupa untuk itunya. Bentar. Nah, pasti selalu error untuk get M level table-nya. Di untuk praktikum 11 ini sendiri sudah saya modifikasi sesuai job sheet.
tapi masih belum bisa karena ya yang pertama dari image-nya itu nggak bisa di apa ya, untuk file migrasinya itu nggak bisa untuk saya migrasi, jadi belum bisa apa ya belum bisa dipakai lah ibaratnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.